Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya. Ada kabar baik, ada kabar menarik ya dari Timnas Indonesia ya. Sebut saja kronologi pemecatan Sintayong dari PSSI dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. Baik, kita ulas ya. Sintayong sendiri diketahui resmi dipecat oleh PSSI pada Senin kemarin ya, tanggal 6 Januari 2025. Keputusan yang mengejutkan disampaikan langsung oleh Ketua PSSI Bapak Erick Thohir ya pada kemarin siang soal nasib Sintayong di kursi pelatih dari skuad Garuda Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu resmi diputus kontraknya dari kursi pelatih. Yang menarik ya, penilik kronologi Sintayong dipecat dari PSSI sebab sejumlah momen terjadi sebelum keputusan itu akhirnya dibuat oleh PSSI. Yang pertama ya, Sintayong disebut sakit hati ya. Sebelum pemecatan terjadi, Sintayong dikabarkan merasa sakit hati karena taktiknya ya dikritik pemain keturunan. Kritik itu muncul setelah Timnas Indonesia gagal menang dari Bahrain waktu itu ya. Masih ingat kan, dalam laga lanjutan di grup C babak ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya. Dalam lawatan Timnas Indonesia ke markas Bahrain waktu itu pada match di ketiga grup C, skuad Garuda harus gagal menang yang dramatis. Laga yang digelar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 itu berakhir dengan skor 2-2 usai kemenangan skuad Garuda dirampok oleh wasit. Baik, setelah pertandingan itu sejumlah pemain keturunan ya dikabarkan mengajak Sintayong untuk berdiskusi. Mereka hendak membicarakan soal taktik yang pas digunakan untuk Timnas Indonesia. Dan ternyata Sintayong tidak puas dengan kritikan tersebut. Untuk alasan Sintayong yang dipecat seperti yang sudah kita dengar, adanya dinamika di ruang ganti, terutama setelah laga melawan Bahrain waktu itu ya. Kata seorang pengamat sepak bola ya, bahwa saat konferensi pers ya, Pak Erick Thohir bilang sudah membahas pergantian dari Coach Sintayong dalam beberapa bulan terakhir ya, sudah direncanakan atau mungkin pada September atau Oktober 2024 ya. Dari kritikan yang datang dari pemain keturunan itu, kemudian muncul line up aneh ya saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Cina ya. Ingat ya, pertemuan kedua tim ini tersaji di match day keempat di grup C ya. Masih ingat kan? Kala itu Sintayong melakukan banyak pergantian di daftar starting line up. Dia bahkan menunjuk Asnawi Mangku Alam sebagai kapten menggantikan Jay Inces ya. Kemudian Tom Haye juga Sandy Walsh yang kerap diandalkan kini hanya duduk di bangku cadangan ya, padahal tenaganya sangat dibutuhkan waktu itu ya. Dan dibutuhkan waktu itu, dan lagi ada Eliano Rangers yang juga tidak masuk skuad tim Indonesia akibat keputusan aneh itu ya. Timnas Indonesia akhirnya harus menelan kekalahan 1-2 dari Cina. Kekalahan itu tentu saja sangat disayangkan sebab skuad Garuda sejatinya diyakini bisa mendapat poin penuh dalam laga itu ya. Tom Haye waktu itu masuk dan membuat gol. Jika waktu itu berhasil menang, Timnas Indonesia tentu saja bisa lebih memperbesarkan lolos ke putaran final Piala Dunia 2006. Line up lawan Cina menjadi aneh saat itu. Sandy Walsh dicadangkan, Tom Haye dicadangkan, kemudian Kapten Jay Inces dicopot, dan Eliano Rangers tidak dibawa ke dalam skuad waktu itu ya. Jadi kekalahan dari Cina berlanjut ke Jepang, membuat federasi harus mencari gap dari masalah ini atau mencari pelatih yang cocok dengan pemain diaspora ya. Sudah diancang-ancang ya
waktu saat selesai melawan Bahrain ya. Dalam konferensi pers pemecatan Sintayong kemarin, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir menginformasi adanya dinamika di tubuh timnas Indonesia sebelum laga melawan Cina. Ya, Erick Thohir juga menegaskan pemecatan Sintayong demi mencari pelatih yang cocok dengan pemain. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks, kata Pak Erick Thohir begitu. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga ya kalau menggantinya waktu itu. Tapi kita sudah rasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan melawan Cina ya, katanya Pak Erick Thohir begitu. Cuman waktunya terlalu mepet waktu itu, dan yang terbaik hari ini untuk memecat Sintayong. Cuma waktunya yang terlalu mepet waktu itu, dan yang terbaik hari ini ya, kemarin ya, pemecatan Sintayong. Kita lihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh pemain, komunikasi yang lebih baik, implementasi program yang lebih baik, kata Pak Erick Thohir ya. Baik, terima kasih ya. Salam olahraga.